Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rahalim Daulay, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025. Nomor induk mahasiswa 0628 4822 528444. LPTK Universitas Sriwijaya, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja. Saksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk memulai proses belajar mengajar kita di pagi hari ini, Bapak harap untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelas silakan memimpin doa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Bapak cek dulu kehadiran ya. Yang Bapak panggil namanya silakan tunjuk tangan. Azizah, Saya Pak. Devi Aksari Siregar, Saya Pak. GT Balai Basarahap, Saya Pak. Jaksa Hamonangan, Saya Pak. Minta Ito Panjaitan, Saya Pak. Nur Hasana Nasution, Saya Pak. Nur Lailan Siregar, Saya Pak. Rahmaida, Saya Pak. Rahmat, Saya Pak. Kaya, Lia Alfia Siregar, Saya Pak. Zahra Ulfiani Hasibuan. Saya Pak. Berarti semua hadir? Hadir Bapak. Baiklah, coba dulu kepada anak-anak Bapak semuanya untuk memulai proses belajar mengajar kita. Coba dulu cek dulu di samping, di depan, di belakang bangku Bapak masih ada sampah. Apabila ada sampah, silakan buang ke tempat sampah. Sudah rapi? Kalau sudah rapi, sudah siap untuk belajar? Sudah Bapak. Sebelum belajar, kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan kita. Silakan semua berdiri. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelumnya di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai Pancasila. Tentunya anak-anakku semua sudah paham, sudah mengerti dan sudah tahu apa saja itu isi dari Pancasila. Nah, Bapak mau bertanya kepada kalian, siapa
Pancasila, tunjuk tangan. Ya, silakan Pia, berdiri. Mari ke depan sini. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh iman kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tepuk tangan dulu untuk si Pia. Kenapa Bapak mengulang kembali pelajaran kita? Karena pelajaran kita sekarang kelanjutan dari Pancasila. Jadi kalau tidak dapat Pancasila, bagaimana kita mau melanjutkan? Tapi alhamdulillah teman kita si Pia sudah hafal bunyi Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini adalah, perhatikan, coba dulu si itu baca dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menentukan dan menceritakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai suatu kesatuan dan dalam bentuk keimanan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu diharapkan kepada peserta didik, berarti kepada kalian semua. Apa yang diharapkan? Supaya dapat menunjukkan dan menceritakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai suatu kesatuan dalam bentuk keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Ini adalah tujuan pembelajaran dan sila patokan kita untuk melaksanakan pembelajaran. Kita lanjut. Terus ada pertanyaan di sini. Pertanyaannya, anak-anak peserta didik, mengapa kita harus melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya setelah nanti kita belajar sudah bisa menjawab pertanyaan ini, ya. Kita lanjut lagi. Baru penerapan nilai-nilai Pancasila. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berarti dapat mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dalam tindakan dan sikap kita, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Tentunya penerapan nilai Pancasila ini tidak cukup untuk diri kita sendiri, ya. Tentunya kita menerapkan nilai-nilai Pancasila ini untuk masyarakat, untuk lingkungan, ya, yang bertujuan nanti supaya kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara menjadi aman dan tentram, ya. Baru kembali ke yang tadi mengenai nilai-nilai secara resmi, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dan juga keberagaman seni dan budaya. Salah satu keberagaman seni dan budaya wujudnya adalah seperti kesenian, baik itu kesenian sastra, tarian, musik, drama, atau seni rupa.
kebudayaan. Karena mudahnya pengaruh luar masuk Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Kemudian, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan juga pariwisata di Indonesia. Dampak yang berikutnya ini kurang baik, tontonan dan adegan film yang kurang pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Ini dampaknya Dan ya. juga tidurnya berada di pemerintahan dan ada akibat pengaruh luar. Berikut ini adalah contoh budaya asli Indonesia. Ada reog, kemudian ada tari kecak, dan juga ada musik angklung. Sedangkan yang ini adalah contoh budaya Indonesia yang merupakan serapan dari bangsa lain. Yang pertama adalah musik keroncong, kemudian barongsai, dan juga tari copek. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan yang kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak semua ya. Kan kalian sudah menonton video yang Bapak tampilkan. Seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, setelah menonton video, tentunya anak-anak sekalian sudah paham atau sudah mengerti apa maksud dari isi video. Coba dulu, siapa yang bisa menjelaskan kepada kita semua mengenai video tersebut? Ayo tunjuk tangan. Iya, teman-teman malu tunjuk tangan. Menceritakan kembali isi video tersebut. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Menurut pendapatmu, coba dulu Devi. Ya, berdiri. Menurutmu video yang kita lihat tadi mengenai tentang apa itu? Mengenai nilai-nilai luhur Pancasila. Ya. Lalu apa lagi? Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang terjun sehari-hari. Ya, ada lagi? Mengenai dampak keragaman Indonesia. Udah, silakan. Yuk, tepuk tangan dulu. Karena sudah dibenarkan nih, ini bagaimana. Ada lagi? Video yang baru kita tonton tadi mengandung nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Tadi kawan kita sudah membacakan nilai Pancasila dari 1 sampai 5. Yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha. Siapa yang bisa memberikan makna dari ketuhanan yang Maha Esa itu? Ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang bisa? Ketuhanan yang Maha Esa, apa maknanya itu? Ada yang bisa? Berisi tentang apa nilai-nilai yang ada pada ketuhanan yang Maha Esa? Ada yang bisa? Kalau tidak bisa, saya jelaskan. Nilai yang terkandung pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa itu, kita yang berada di Indonesia ini memiliki banyak agama. Berapa agama tadi? Ada 6 agama, ya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, siapapun yang mau tinggal di Indonesia harus memiliki kepercayaan satu, ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, saya agama saya Islam, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala boleh, tetapi tidak boleh memiliki lebih dari satu, ya, itu dilarang. Itu sila yang pertama.
yang adil dan beradab. Maknanya apa, Pak? Maknanya adalah setiap satu dengar. Ya, Laila. Silakan berdiri. Iya. Mengandung makna persatuan dan persatuan bangsa, di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, tepuk tangan dulu untuk Laila. Tadi penjelasan si Laila itu, sila yang ketiga itu bunyinya tadi Persatuan Indonesia. Tentunya Persatuan Indonesia ini kalau kita tidak bersatu, kalau rakyat Indonesia ini tidak bersatu, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Akan banyak perdebatan, akan banyak yang namanya pertengkaran, ya. Itu yang akan terjadi. Jadi harus bersatu, ya. Untuk yang keempat, siapa yang bisa? Pia, silakan Pia. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh lima kebijaksanaan dalam musyawarah dan perwakilan. Ya. Maknanya adalah mengandung makna pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil keputusan, Ya. menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Pia. Ini pendapat si Pia bahwa katanya setiap ada permasalahan, ya, kita harus mengutamakan yang namanya musyawarah dalam hal untuk menyelesaikan permasalahan. Tidak bisa kita sendiri yang mengambil kesimpulan, ya, harus diikutsertakan masyarakat. Itu adalah sila yang keempat. Baru untuk sila yang kelima. Ya, silakan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang bermakna mengandung nilai-nilai keadilan, keseimbangan, kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Ya. Ini pendapat dari si itu, ya. Di sila kelima ini perhatikan, saya tampilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti harus adil, bersikap adil kepada semua orang, ya, kepada semua orang, menghargai hasil karya orang lain, berbagi dengan sesama, bekerja keras, ya. Tentunya untuk keadilan sosial ini sangat penting sekali. Jangan seolah-olah kawannya si A, dia kehidupannya yang menengah ataupun yang membawah, seolah-olah kita tidak pilih sama, tidak seperti itu, ya. Ini adalah nilai-nilai sila kelima, ya. Tentunya setelah kalian mengetahui tadi apa maksud dari nilai-nilai yang ada pada Pancasila, tentu kalian sudah paham, sudah mengerti membuat contoh perilaku, ya, contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya di sini Bapak mau melihat dulu apakah kalian sudah paham ataupun masih kurang mengerti. Di sini Bapak membuat tugas, ya. Membuat tugas ada 3. Namun sebelum membuat tugas, Bapak bentuk dulu kelompok, ya. Bapak buat dulu kalian menjadi 3 kelompok, ya. Untuk kelompok si Devi, ini nama kelompok 1, ya.
Si Ito kelompok 2, si Lailan kelompok 3. Coba dulu. Kalian kerjakan dulu 3 soal. Yang pertama, tuliskan berbagai cara beribadah yang kalian ketahui. Ada berapa agama di Indonesia? Ada 6 ya. Coba kerjakan dulu, Bapak kasih waktu 10 menit. Satu kelompok, satu buku. Namanya kerja kelompok, ya. Ayat 8. 10 menit, ini soalnya. Yang kalian ketahui saja ya. Kalau tidak diketahui bisa ditulis. Cara menghormati orang yang sedang menjalankan ibadah. Tadi sudah ditampilkan di video. Baru manfaat. Apa manfaatnya? Apa alasannya? Pak, kabar ini Pak tentang melaksanakan mufakat atau musyawarah. Sudah pasti itu Pak, tergantung pada nilai-nilai Pancasila sila keempat. Itu jawabannya Pak. Angkatannya udah. Waktunya berikan. Apa yang lagi? Ada yang salah? Ya, ya.
Berarti orang yang sedang mufakat berada pada sila yang keempat. Ya betul, Gete. Ayo Gete, gambar tentang apa Gete? Iya, berada pada sila berapa Gete? Ke1 mana yang ke1? Iya, tepuk tangan di sini Gete. Iya, sama. Ganda ke5. Iya, apa rasanya? Apa rasanya? Apa bunyi rupa yang ke5? Berarti ini yang ke5 sudah membeda-bedakannya ya. Coba di mana di sini gambarnya yang ke5? Di sini mana simbolnya yang ke5? Batu bawahnya, bisa kelompok batu. Iya, sudah. Nah, silakan Gete, masukkan Gete. Di mana itu Gete? Lanjut, sudah bisa? Iya. Iya, masukkan saja. Ya, untuk kelompok 1 beda tentang nilai-nilai Pancasila, Bapak rasa sudah selesai ya. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah belajar nilai-nilai Pancasila? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, tentunya pastilah sangat menyenangkan. Bagaimana tidak menyenangkan? Ya, Bapak memberikan kalian masalah, kalian memberikan respon yang baik. Buktinya, apapun masalah yang Bapak kasih, kalian mampu untuk mengerjakannya ya. Jadi, pada kesempatan ini, Bapak pun tidak bosan-bosan memberikan kepada kalian motivasi agar terus belajar ya. Ingat, apapun yang kalian baca, apapun yang kalian pelajari di hari ini akan berguna untuk hari-hari berikutnya. Makanya jangan bosan-bosan untuk belajar, ataupun jangan bosan-bosan untuk membaca. Karena membaca itu akan membuka wawasan kita, akan menambahkan ilmu kepada kita ya. Jadi itulah motivasi yang dapat Bapak sampaikan kepada kalian semua. Jadi mudah-mudahan apapun yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini bisa kalian amalkan. Tidak hanya kita pelajari ya, tetapi bisa kita amalkan. Apabila ada kawan-kawannya yang salah, kita tegur. Ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, itulah harapan kita semua ya. Jadi pada